Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita masih tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada saat ini kita masih berkesempatan untuk melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Nah, kali ini merupakan lanjutan pada pelajaran sebelumnya. Pada pelajaran sebelumnya itu kita mempelajari tentang persamaan nilai mutlak, tapi kali ini kita belajar pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kalau Anda lihat di sini definisinya, nilai mutlak X lebih kecil atau sama dengan A, maka penyelesaiannya itu X terletak antara min A sampai dengan A. Kemudian nilai mutlak X lebih kecil atau sama dengan A, ini tidak ada himpunan penyelesaian. Kemudian nilai mutlak X lebih besar atau sama dengan A, maka X lebih besar atau sama dengan A, atau X lebih kecil atau sama dengan minus A. Kemudian cara menentukan himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan, kita menggunakan grafik seperti ini. Cara menentukan himpunan penyelesaian menggunakan diagram garis. Sekarang pertidaksamaan nilai mutlak. Secara umum untuk setiap X, A, anggota bilangan real, pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dapat disajikan dalam bentuk berikut. Nah, ini pertidaksamaan nilai mutlaknya. Nilai mutlak X lebih kecil atau sama dengan untuk A lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian nilai mutlak X lebih besar atau sama dengan A untuk A lebih besar atau sama dengan 0. Ingat pada teori sebelumnya bahwa nilai mutlak itu tidak pernah bernilai negatif. Jadi nilai mutlak itu selalu nilainya adalah positif. Nah, sekarang kita coba menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear mutlak. Kasus 1. Nilai mutlak X lebih kecil atau sama dengan A untuk A lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini sebelah kanan ini harus selalu positif. Nah, dengan menggunakan definisi 1-1 pada pertemuan sebelumnya, nilai mutlak X sama dengan X untuk X lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian nilai mutlak X min X ini jika X-nya lebih kecil atau sama dengan 0, sehingga di sini nilainya positif. Nah, untuk A lebih besar sama dengan 0, maka nilai mutlak X sama dengan X, sehingga X lebih kecil atau sama dengan A. Nah, ini untuk A besar 0, maka nilai mutlak X sama dengan X untuk X lebih kecil atau sama dengan A. Kemudian untuk A lebih kecil 0, maka nilai mutlak X-nya sama dengan min X untuk min X lebih kecil atau sama dengan A, atau untuk X lebih besar atau sama dengan min A. Dengan demikian, penyelesaian dari nilai mutlak X lebih kecil atau sama dengan A untuk A lebih besar sama dengan 0 adalah X lebih kecil atau sama dengan A dan X lebih besar atau sama dengan min A. Ini dapat ditulis seperti ini. Artinya X terletak antara min A sampai dengan A. Nah, ini untuk penyelesaian nilai mutlak X lebih kecil atau sama dengan A. Ini nomor 1 ya, kasus 1. Nah, jadi penyelesaian nilai mutlak X lebih kecil sama dengan A untuk A lebih sama dengan 0 setara dengan jadi X lebih kecil atau sama dengan A lebih besar sama dengan min A. Kasus kedua, atau nomor 2, nilai mutlak X lebih besar atau sama dengan A untuk A lebih besar atau sama dengan 0. Dengan menggunakan definisi sebelumnya, definisi nilai mutlak, untuk X lebih besar sama dengan 0, maka nilai mutlak X sama dengan X untuk X lebih besar atau sama dengan A. Untuk X lebih kecil 0, nilai mutlak X sama dengan X untuk sehingga X min X lebih besar atau sama dengan A, atau X lebih kecil atau sama dengan min A. Dengan demikian, penyelesaian dari X nilai mutlak X lebih besar atau sama dengan A untuk A besar 0, A anggota bilangan real adalah X lebih kecil atau sama dengan A atau X lebih besar sama dengan A. Nah, jadi untuk menyelesaikan nilai mutlak X lebih besar atau sama dengan setara dengan
menyelesaikan X lebih besar sama dengan A atau X lebih kecil atau sama dengan min A. Nah, ini kalau nilai mutlaknya mutlak X lebih besar atau sama dengan A. Sehingga dapat disimpulkan untuk setiap A, X bilangan real, jika A lebih besar 0, maka nilai mutlak X lebih kecil sama dengan A, maka penyelesaiannya itu X terletak antara min A sampai dengan A. Jika A kecil 0, nilai mutlak X lebih kecil dari A, ini tidak ada bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, jika A lebih besar dari 0, dan untuk X lebih besar atau sama dengan A, maka penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan A, atau X lebih kecil sama dengan minus A. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi. Ini ada 6 nomor. Pertama, nilai mutlak X lebih besar sama dengan 3, kemudian nilai mutlak X lebih kecil sama dengan 5, lebih kecil dari 5. Kemudian nilai mutlak X, 2X ditambah 7 lebih kecil dari 9. Kemudian nomor 4, nilai mutlak 2X kurang 7 lebih besar sama dengan 7. Nomor 5, nilai mutlak X ditambah 3 lebih kecil sama dengan nilai mutlak 2X dikurang 3. Nomor 6, nilai mutlak 3X ditambah 1 dikurang nilai mutlak 2X tambah 4 lebih kecil dari 10. Sekarang kita lihat penyelesaian nomor 1. Kita menggunakan definisi ini, jadi nomor 2 tidak dipakai untuk penyelesaian, karena tidak ada himpunan penyelesaiannya. Nilai mutlak X lebih besar sama dengan 3. Karena ini lebih besar, berarti kita gunakan ini, definisinya. Jadi nilai mutlak X lebih besar sama dengan A, maka X lebih besar sama dengan A, atau X lebih kecil sama dengan A. Nah, maka penyelesaiannya, di X lebih besar sama dengan 3, jelas ini X sama dengan 3, atau X lebih kecil atau sama dengan min 3. Sudah selesai. Berarti inilah himpunan penyelesaiannya. Kemudian nilai mutlak X lebih kecil dari 5, berarti kita gunakan ini, definisi ini. Nomor 1, berarti X terletak antara min A sampai A. Berarti ini penyelesaiannya. Penyelesaiannya ini berarti X terletak antara min 5 sampai 5. Nah, ini X terletak antara min 5 sampai 5. Ini soal yang sangat sederhana, karena hanya satu suku sebelah kiri, satu suku sebelah kanan. Nah, sekarang kita nomor 3. Nilai mutlak 2X ditambah 7 lebih kecil dari 9. Menggunakan tanda lebih kecil, berarti kita gunakan definisi. Ini untuk memudahkan ini. Berarti, nah, para penyelesaiannya, berarti ini 2X ditambah 7 lebih kecil dari 9, berarti ini diambil. Kemudian lebih besar sama dengan 9, ini dikasih minus. Jadi kita kasih interval, 2X ditambah 7 lebih kecil dari 9, lebih besar sama dengan 9. Dari mana 9? Dari sini. Kemudian ini ada plus 7, supaya ini hilang plus 7-nya, berarti masing-masing ruas dikurang 7. Nah, ini dikurang 7, ini 9 juga dikurang 7, ini min 9 dikurang 7. Jadi masing-masing ruas dikurang 7. Nah, yang dapat ini, min 9 kurang 7, 2X ditambah 7 kurang 7, 9 dikurang 7. Nah, kalau disederhanakan, berarti ini hasilnya minus 16. Ini 7 dikurang 7, 0, berarti tinggal 2X. 9 dikurang 7 sama dengan 2. Supaya ini tetap X berarti masing-masing dibagi 2. Nah, masing-masing ruas dibagi 2, berarti min 16 dibagi 2, dapat min 8, jadi min 16 dibagi 2, min 8. 2X dibagi 2 dapat 1X, 2 bagi 2 dapat 1. Berarti inilah himpunan penyelesaiannya untuk soal nomor 3. Jadi HP-nya adalah, jadi X terletak antara min 8 sampai dengan 1. Atau X lebih kecil dari 1, lebih besar dari min 8. Nah, ini soal nomor 3. Untuk nomor 4, menggunakan tanda lebih besar, berarti kita pakai yang ketiga. Jadi di sini ada 2, X lebih besar atau sama dengan A, atau di X lebih kecil atau sama dengan minus A. Nah, berarti penyelesaiannya ini bagi 2. 2X kurang 7 lebih besar sama dengan 7. Nah, ini menggunakan lebih besar dulu, atau 2X kurang 1 lebih kecil dari min 7. Nah, sekarang ini disederhanakan. Ini min 1-nya pindah ke kanan, berarti 2X ditambah 7, ditambah 1. Nah, ini juga pindah ke kanan, berarti 2X min 1, 7 tambah 1. Berarti ini 2X lebih besar sama dengan 8, berarti X sama dengan 4. Nah, kemudian ini 2X
sama dengan 2x lebih kecil sama dengan minus 6. Minus 6 berarti x sama dengan minus 3. Itu soal nomor 4. Nah, ini penyelesaiannya. Nah, x lebih besar sama dengan 4 atau x lebih kecil sama dengan 3. Nah, kita lihat soal nomor 5. Nah, ini masing-masing ada harga mutlaknya. Jadi di sini harga mutlak, di sini harga mutlak. Nah, berarti kita buat lagi, akan lagi definisi dulu. Nah, ini batasnya ini. Nah, x ditambah 3 berarti x lebih besar dari min 3. Nah, ini batasnya. Nah, kemudian juga ini bagian B-nya berarti ini. Pindah ke sini. Berarti batasnya ini x lebih besar dari 3/2, kemudian x lebih kecil dari 3/2. Kemudian kita buat diagram garisnya. Jadi garisnya itu min 3 dan 3/2 ini. Jadi ini min 3, kemudian 3/2. Kemudian kita tentukan batas-batas intervalnya, berarti ada 3 ruas. Jadi 1, 2, 3. Nah, atau ada 3 ruas. Jadi ada yang lebih besar dari 3/2 ke kanan. Kemudian ada yang lebih kecil dari 3/2 sampai dengan min 3. Nah, jadi ini min 3 sampai dengan 3/2. Kemudian ada yang lebih kecil dari min 3 dia ke kiri. Nah, sekarang kita lihat batas-batasnya ini. Nah, berarti ini untuk x lebih besar dari 3/2, berarti ini kita ambil dulu ya sebelah kanan ya. Nah, sekarang lebih besar dari min 3 berarti 2, ada 2 di sini. Jadi min 3 sampai 3/2, kemudian 3/2 ke kanan. Berarti ini x ditambah 3, dia tetap positif. Kemudian x ditambah 3, karena dia mulai positif itu lebih besar atau sama dengan, berarti dia di sini positif. Jadi sini terletak antara min 3 sampai 3/2. Ya nanti dikali minus kalau dia lebih kecil dari min 3. Ini lebih kecil dari min 3 berarti dia negatif. Nah, kemudian untuk ini yang sebelah kanannya ini berarti ruasnya itu dia positif kalau dia lebih besar dari 3/2 berarti dia ke sini positif. Nah, kemudian dia ke kiri negatif, berarti ini dikali negatif, ini negatif, ini negatif, ya, karena dia lebih kecil dari min 3/2. Nah, sekarang kita persamakan. Nah, kita persamakan jadi x ditambah 3 lebih kecil dari 2x dikurang 3. Ini diselesaikan ini. Dikumpulkan yang ada x-nya, jadi ini x, ini pindah menjadi min 2x. Min 3, ini pindah ke sana menjadi min 3. Berarti min x sama dengan, x lebih kecil sama dengan min 6. Masing-masing dikali min 1, berarti tanda pertidaksamaannya berubah. Nah, menjadi x lebih besar sama dengan 6. Nah, ini memenuhi untuk ini. Karena x lebih besar dari 6, ini x lebih besar dari 3/2. Kemudian kedua, x ditambah 3 lebih kecil sama dengan min 2x dikurang 3. Jadi ini lagi dipasangkan dengan ini. Nah, kemudian, ini sama, ini dikali masuk, min 2x ini dikali masuk positif. Nah, ini min 2x pindah ke kiri, menjadi x ditambah 2x lebih kecil sama dengan, nah ini tetap positif 3, ini positif, pindah menjadi minus. Berarti ini min 3x lebih kecil dari 0, berarti x-nya lebih kecil dari 0. Nah, berarti ini memenuhi di sini. X sama dengan 0 berada pada antara min 3 sampai 3/2. Yang ketiga ini, min dalam kurung x ditambah 3, kemudian ini min dalam kurung 2x dikurang 3. Nah, ini 2x dikurang 3. Kalau masing-masing dikali minusnya, masuk. Jadi min x dikurang 3, ini min 2x tambah 3. Ini pindah ke sini, pindah ke kiri, min 2x ditambah 2x. Ini tetap, ini pindah ke kanan menjadi positif. Nah, berarti x lebih kecil atau sama dengan 6. Berarti ini tidak memenuhi. Di sini x lebih kecil dari min 3. Nah, sementara ini x lebih kecil atau sama dengan 6. Nah, sementara x lebih kecil sama dengan 6 itu tidak memenuhi di sini. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah hanya 2. X lebih kecil atau sama dengan 0 atau x lebih besar sama dengan 6. Nah, ini. Terakhir, hampir sama tadi, di sini ada 2 harga mutlak. Nah, ini 3 ditambah 1. Ini berarti min 1/3, batasnya min 1/3. Kali ini 2x ditambah 4.
berarti ini batasnya min 2, min 2. Ini lagi dibuatkan dalam grafik, jadi 0, min sepertiga, min 2. Jadi lebih kecil min 2 dibandingkan min sepertiga. Di sini lagi 3 batas. Sama caranya tadi nomor 5. Nah, ini 3x ditambah 1. Berarti ini dulu ya. Lebih besar dari 3, lebih besar dari min sepertiga. Nah, berarti 3x ditambah 1 antara, nah berarti dia ini lebih besar dari min sepertiga. Jadi 3x tambah 1 antara min 2 sampai sepertiga. Nah, sekarang kita pakai ini 3x ditambah 1 ini. Nah, sekarang kalau ini kalian masuk, 3x tambah 1 min 2 kurang 4, kemudian diselesaikan, min x kurang 3 lebih kecil dari 10. Nah, berarti x lebih kecil sama dengan 10 tambah 3, berarti x lebih kecil dari 11. Nah, ini x lebih kecil dari 13, berarti memenuhi ini. Karena di sini x lebih besar dari min sepertiga. Nah, kemudian untuk x antara min 2 sampai min sepertiga, berarti ini 3x ditambah 1, kemudian disamakan dengan ini. 3x tambah 1 dikurang min 2x tambah 4. 0. Kemudian ini positif, berarti 2x ditambah 4. Kemudian 5x tambah 5, 10, berarti 5x lebih kecil dari 10 kurang 5, berarti 5x lebih kecil dari 5, berarti x lebih kecil dari 1. Ini tidak memenuhi. Karena di sini x-nya terletak antara min 2 sampai min sepertiga. Sementara ini x-nya lebih kecil dari 1. Tidak memenuhi. Yang ketiga ini min 3x tambah 1. Disamakan dengan ini, di sini lagi. Nah, sama dengan tadi min 3x di minus. Ini kali masuk min 3x kurang 1. Ini kali ini positif. 2x ditambah 4 lebih dari 10. Ini dengan ini berarti min x. Ini dengan ini berarti positif 3. 10 tetap. Nah, berarti ini min x 10 kurang 3. Nah, berarti min x lebih kecil dari 7. Ini dikalikan minus, berarti berubah tanda pertidaksamaannya. X lebih besar sama dengan minus 7. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya, jadi x lebih kecil dari 13 atau x lebih besar dari min 7. Bisa juga ditulis dalam satu interval, yaitu x terletak antara min 7 sampai dengan 13. Sekarang bagaimana menyelesaikan ketidaksamaan nilai mutlak menggunakan kuadrat. Nah, sama soalnya tadi. Ini hanya sampai nomor 5, saya ambil contohnya. Nah, sekarang kalau dikuadratkan berarti langsung dikuadratkan kiri dan kanan. Nah, ini x kuadrat lebih besar dari 3 pangkat 2. Nah, berarti x kuadrat lebih besar dari 9. Nah, berarti x sama dengan plus minus akar 9. Ditarik akarnya. Berarti x sama dengan 3 atau x sama dengan minus 3. Ini persoalannya harus menggambar dengan garis bilangan. Jadi min 3. Kemudian minus 3. 0. Min 3. Kemudian ambil sembarang titik, masukkan ke sini. Kalau x-nya ini diganti 0, apakah betul 0 lebih besar dari min 9? Tentukan salah, berarti ini bukan himpunan penyelesaian. Berarti di sebelahnya 3, himpunan penyelesaian, di sebelah kiri min 3, himpunan penyelesaian. Nah, berarti kalau kita tulis, F-nya adalah x lebih kecil dari min 3, berarti sebelah kiri ini, atau x lebih besar ke kanan, lebih besar dari 3. Kalau nomor 2, kalau kita kuadratkan, nah, x pangkat 2 lebih kecil atau sama dengan 5. Nah, berarti ini hasilnya adalah x lebih kecil atau sama dengan 25. Jadi plus minus. Berarti ada dua nilai. X sama dengan 5 atau x sama dengan min 5.
Nah, ini lagi dibuatkan dalam bentuk garis bilangan seperti ini. Berarti 5, 0, min 5. Kalau kita ambil nolnya di sini, ganti X-nya 0. Apakah betul 0 lebih kecil dari 25? Betul, berarti ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Di sebelah kanan 5 bukan himpunan penyelesaian, di sebelah kiri 5 bukan himpunan penyelesaian. Berarti ini yang dihasilkan merupakan himpunan penyelesaian. Sehingga kalau kita buat himpunan penyelesaian, yaitu X terletak antara min 5 sampai dengan 5. Nah, kemudian nomor 3. Nomor 3 masing-masing lagi ruas kiri dan ruas kanan dikuadratkan. Ini kuadrat ini ya. Jadi 2X ditambah 7 pangkat 2 lebih kecil sama dengan 9. Nah, kalau ini dikuadratkan 2X kuadrat berarti 4X pangkat 2. 2 kali 2X kali 7 28X. 7 pangkat 2 49, 9 pangkat 2 81. Disatukan dalam ruas. Nah, seperti ini. 4X kuadrat ditambah 28X ditambah 49 dikurang 81. Nah, kemudian ini disederhanakan. Nah, ini masing-masing dibagi 4 supaya ini bisa habis. X kuadrat tambah 7X dikurang 8 difaktorkan. X difaktorkan ini berarti carilah dua buah bilangan sekalinya min 7, min 8 jika ditambah hasilnya 7. Berarti yang ada hanya 8 kali min 1. Nah, jadi X sama dengan 8 atau X dikurang 1 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan min 8 atau X sama dengan 1. Ini lagi digambarkan dalam garis bilangan seperti ini. 1, 0, min 8. Nah, caranya ambil lagi titik, bukan 1 dan min 8, ambil 0. Masukkan ke sini. Jadi 0 pangkat 2 ditambah 7 kali 0, 0, 0 dikurang 8, min 8. Jadi ini min 8. Apakah betul min 8 lebih kecil dari 0? Betul, berarti ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya yaitu antara min 8 sampai dengan 1. Bisa dicocokkan nilainya pada soal sebelumnya. Sekarang nomor 4. Nomor 4 sama dengan tadi caranya, ini dikuadratkan kiri kanan. Dikuadratkan berarti 2X kurang 1 pangkat 2 besar sama dengan 7 pangkat 2. 2X pangkat 2, 4X pangkat 2, 2 kali 2X kurang 1, min 4X min 1 pangkat 2 plus 1, 7 pangkat 2, 49. Disatukan dalam satu ruas. Nah, ini 4X kuadrat kurang 4X tambah 1 kurang 49. Nah, hasilnya seperti ini, masing-masing dibagi 4. X kuadrat kurang 4X kurang 12. Jadi carilah dua buah bilangan jika dikali sama dengan min 12, jika ditambah sama dengan min 1. Yang mungkin hanya 4 dengan 3. Nah, ini X ditambah 3 dikali X kurang 4 atau sama dengan 0, berarti ini X sama dengan 3 atau X kurang 4 sama dengan 0, X sama dengan min 3 atau X sama dengan 4. Lagi digambar dalam garis bilangan. Jadi 4, 0, min 3. Nah, ambil sembarang titik kecuali 4 dengan min 3, yang mudah ambil 0. Masukkan 0 di sini. 0 pangkat 2 dikurang 12. Jadi 0 kurang 0, 0, 0 kurang 12, min 12. Apakah betul min 12 lebih besar dari 0? Berarti salah. Kalau salah berarti bukan himpunan penyelesaian. Berarti himpunan penyelesaian yang berada di sebelah kanan, yaitu HP-nya sebelah kanan 4, kemudian di sebelah kiri min 3. Jadi HP-nya seperti ini. Jadi X lebih kecil dari min 3 atau X lebih besar sama dengan 4. Terakhir nomor 5. Nomor 5 masing-masing ruas kiri dan kanan dikuadratkan. Nah, kalau dikuadratkan ini X pangkat 2, X pangkat 2, 2 kali X kali 3, 6X, 3 pangkat 2, 9. 2X pangkat 2, 4X kuadrat, 2 kali 4X kali min 3, min 12, 3 pangkat 2, 9. Dikumpulkan dalam satu ruas. X kuadrat ini pindah menjadi minus, 6X ini pindah menjadi positif 2X, 9 ini pindah menjadi min 9. Nah, sehingga hasilnya ini jadi min 3X kuadrat ditambah 8X, 9 kurang 9, 0, masing-masing dibagi min 3. Nah, 3X kuadrat dikurang 8X ini berubah tanda karena dibagi minus. 0. Ini difaktorkan, berarti X-nya keluar, X dikurang 6. Berarti X sama dengan 0 atau X sama dengan kurang 6 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 atau X sama dengan 6. Ini lagi digambar dalam garis bilangan. Nah, ini jadi 0, 6. Jadi X ini 0, ini 6. Nah, berarti jadi kita ambil angka sembarang angka di sini antara 0 sampai dengan 6 atau bisa ambil min 3, masukkan ke sini. Nah, yang paling mudah ambil 1.
1 pangkat 2 dikurang 6 kali 1, 1 dikurang 6 min 5. Apakah betul min 5 lebih besar 0? Berarti tidak, berarti bukan himpunan penyelesaian. Berarti himpunan penyelesaian di sebelah kanan 0, kemudian di sebelah kanan 6, di sebelah kiri 0. Berarti himpunan penyelesaiannya X lebih kecil 0 atau X lebih besar atau sama dengan 6. Sekian dulu untuk sementara pertemuan kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi pada video berikutnya.